Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang mencari ukuran pemusatan data tunggal yaitu mean, median, modus. Dan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran kumpulan data tunggal. Dalam ukuran penyebaran kumpulan data tunggal, yaitu ada beberapa materi. Yang pertama kuartil, jangkauan kuartil, simpangan kuartil, simpangan baku, simpangan rata-rata, ragam, langkah, dan pagar. Namun, pertemuan kali ini kita hanya belajar tentang kuartil dan jangkauan kuartil. Yang pertama yaitu adalah kuartil. Kuartil sendiri memiliki arti suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Yang mana kuartil ini nanti ada kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 yaitu adalah Q3. Rumus kuartil data tunggal yaitu adalah letak QI atau I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dengan catatan QI itu maksudnya adalah kuartil keberapa, dan I itu adalah bisa kuartil 1, bisa kuartil 2, dan bisa kuartil 3, tergantung letak kuartil yang akan dicari. Sedangkan N itu adalah banyaknya data. Contoh ya, letak kuartil menandakan urutan data tempat kuartil itu sendiri. Artinya, setelah tahu letaknya, kamu bisa menentukan kuartilnya sesuai urutan yang diperoleh. Misalnya, letak kuartil ke-1 adalah 4. Maka, data yang berada di urutan keempat itulah yang dinamakan kuartil ke-1. Lebih jelasnya nanti adalah akan kita bahas contoh dalam materi kuartil. Rumus kuartil data tunggal. Rumus kuartil data tunggal yang pertama yaitu adalah kuartil bawah atau disebut dengan Q1. Rumusnya 1 dibagi 4 dikali N ditambah 1. Kuartil tengah atau disebut dengan Q2, rumusnya 1/2 dikali N ditambah 1. Kalau kuartil atas atau disebut dengan Q3, rumusnya yaitu adalah 3 dibagi 4 dikali N tambah 1. Contoh, terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, dan 8. Carilah nilai Q1 atau kuartil 1, Q2 atau kuartil 2, dan Q3 atau kuartil 3. Tahap pertama yaitu adalah kalian urutkan dari yang terkecil. Berarti yang terkecil yaitu adalah 2, 4, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah kalian urutkan dari yang terkecil, langkah kedua, cari nilai Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Atau bisa kalian rubah menjadi dalam bentuk tabel, bisa nilai dan frekuensi. Nilai kedua ada berapa? Ada 1, berarti frekuensinya 1. Nilai 4, frekuensinya berapa? Ada 2, berarti frekuensinya 2. Nilai 5, frekuensinya berapa? 1, berarti 1. Nilai 6, ada berapa? 1, jadi frekuensinya 1. Begitupun sampai dengan 8, ada 1, jadi frekuensinya 1. Bisa kalian rubah menjadi tabel, juga bisa. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita menentukan kuartil 1. Rumusnya yaitu adalah kuartil pertama itu 1/4 dikali N ditambah 1. 1/4 kita tulis lagi 1/4. N-nya tadi berapa? N itu adalah datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya itu ada 7. Ditambah 1. Berarti
7 ditambah 1 sama dengan 8. Q1, 8 dikali 1 berapa? 8. 8 dibagi 4 yaitu adalah 2. Jadi kuartil pertama itu ada di data kedua. Di data kedua itu angka berapa? Yaitu adalah angka 4. Dari mana lihatnya? Ada 2. Bisa dari urutan ke data. Sama lihat langkah pertama. Data posisi yang kedua berada di nilai angka berapa? Di angka 4. Kalau posisi ketiga kan angka 4 juga. Posisi keempat angka 5. Kalau posisi kedua angka berapa? Angka 4. Bisa juga sampean cari juga dengan data tabel di tabel. Frekuensi, kalian fokus di frekuensi ya. 1 ditambah 2 yaitu adalah 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, posisi kedua itu yaitu adalah di antara ketiga itu. Berarti angka 4. Tapi lebih mudahnya itu dengan memakai urutan tadi dari yang kecil. Dari 2, 4, 4, dan 5. Saya mencari posisi kedua itu angka berapa? Angka 4. Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu adalah mencari Q2. Q2 rumusnya apa tadi? 1/2 dikali N tambah 1. Turun, 1/2-nya turun. N-nya tadi 7, berarti 7 ditambah 1. Yaitu adalah 8. 8 dibagi 2, 4. Saya mencari data keempat itu angka berapa? Yaitu adalah angka 5. Berarti kuartil kedua itu nilainya 5. Karena data keempat itu nilainya 5. Q3 rumusnya adalah 3/4 dikali N ditambah 1. 3/4 turun, N-nya tadi ada berapa? 7. 7 tambah 1, 8. Dari mana 6 itu? 8 dikali 3 berapa? 24. 24 dibagi 4. Hasilnya 6. Kalian cari data ke-6 itu angka berapa? Yaitu adalah di posisi angka 6. Jadi kuartil ketiga yaitu adalah nilainya 7. Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar atau maksimum dan nilai terkecil atau minimum dalam suatu data tunggal. Rumusnya itu, jangkauan itu adalah disebut dengan simbol R besar ya. Rumusnya X max dikurangi X min atau data maksimum dikurangi data minimum. R itu adalah jangkauan. X max itu adalah data maksimum atau nilai terbesar dalam data tunggal tersebut. X min itu adalah nilai terkecil dalam data tersebut. Contoh, ada suatu data 2, 5, 8, 10, 12, 15. Data paling maksimum angka berapa? 15. Data paling minimum yaitu adalah 2. Tadi seperti rumusnya tadi jangkauan itu adalah terbesar dikurangi terkecil. Berarti 15 dikurangi 2 yaitu adalah 13. Paham ya dari sini bahwasanya jangkauan itu nilai terbesar atau data paling besar dikurangi data paling kecil. Bisa difahami? Bisa ya? Jadi kalian tadi sudah memahami tentang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 itu tadi rumusnya apa, kuartil 2 apa, kuartil 3 apa, sudah Bila jelaskan masing-masing, dan jangkauan itu apa. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau kuartil 3 itu 3/4 dikalikan N tambah 1. N tadi itu apa Bu? N itu adalah jumlahnya data itu ada berapa? Seperti itu. Sekarang Bila kasih latihan soal, silahkan dikerjakan, tentukan dari
data tersebut mencari nilai kuartil 1, 2, 3, dan jangkauan. Coba Bu Ila kasih sedikit bocoran ya. Di situ ada berapa data? Coba kita hitung. 2 ditambah 7, 9. 9 ditambah 6, 15. 15 ditambah 10, 25. 25 ditambah 5 sama dengan 30. Berarti datanya ada 30. Jadi N-nya itu ada 30. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.